Hai semuanya, di sini kita akan mempelajari tentang evolusi. Apa yang dimaksud dengan evolusi? Evolusi adalah perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Evolusi menghasilkan perubahan bentuk menjadi lebih baik atau lebih kompleks. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan teori evolusi Darwin. Berdasarkan teori Darwin, evolusi berlangsung melalui seleksi alam. Adanya seleksi alam akan mengeliminasi makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan makhluk hidup yang mampu beradaptasi akan tetap melangsungkan kehidupannya. Nah, contoh peristiwa seleksi alam ini dialami oleh kura-kura dan burung finch yang hidup di Pulau Galapagos. Istilah evolusi mengarah pada proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu lama. Terjadinya evolusi diketahui dari berbagai bukti, baik bukti langsung maupun tidak langsung. Menurut konsep evolusi biologi, dinyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari spesies yang sama yang hidup di masa lalu. Adanya pengaruh kondisi yang berbeda-beda mengakibatkan setiap spesies dapat mengalami mutasi, migrasi gen, rekombinasi genetik, seleksi alam, atau isolasi produksi, sehingga terbentuk spesies-spesies baru. Oleh karena itu, para ahli berpendapat bahwa evolusi mengakibatkan terjadinya keanekaragaman makhluk hidup. Ilmuwan yang paling mempengaruhi perkembangan teori evolusi adalah Charles Robert Darwin, sehingga dia dikenal sebagai Bapak Evolusi. Darwin memiliki data yang lengkap untuk menguatkan teori evolusi dan menyertakan fakta-fakta yang logis serta sistematis dalam mengungkapkan teorinya. Nah, teori evolusi yang dikemukakan Darwin menyatakan bahwa terbentuknya spesies baru terjadi melalui seleksi alam. Seleksi alam merupakan suatu mekanisme pembentukan spesies baru melalui interaksi antara lingkungan dan keanekaragaman yang melekat antara organisme yang menyusun suatu populasi. Makhluk hidup yang mampu menyelesaikan diri dengan lingkungannya akan terus hidup dan mempunyai keturunan. Sementara itu, makhluk hidup yang tidak dapat menyelesaikan dirinya dengan lingkungan, maka dia akan punah. Kasus-kasus seleksi alam yang menggambarkan perubahan variasi pada makhluk hidup dijelaskan dengan 3 model, yaitu seleksi direksional, seleksi disruptif, dan seleksi penstabilisasi. Teori Darwin tersebut tidak begitu saja diterima oleh semua pihak. Beberapa teori dikemukakan para ilmuwan untuk menentang teori Darwin tersebut. Salah satunya adalah teori intelligent design. Teori intelligent design mengemukakan bahwa makhluk hidup berubah dari masa ke masa karena memang sudah dirancang atau sudah didesain sebelum kemunculannya. Teori tersebut berlawanan dengan teori Darwin yang berpendapat bahwa makhluk hidup terbentuk karena adanya proses evolusi dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang petunjuk adanya evolusi. Yang pertama, adanya variasi makhluk hidup yang berasal dari satu keturunan. Perbedaan antara dua individu selalu tampak meskipun keduanya tergolong dalam satu spesies. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang petunjuk adanya evolusi. Petunjuk adanya evolusi yang pertama adalah adanya variasi makhluk hidup yang berasal dari satu keturunan. Yang kedua, adanya fosil di berbagai lapisan bumi. Yang ketiga, homologi dan analogi alat-alat tubuh pada makhluk hidup. Yang keempat, adanya embriologi perbandingan. Yang kelima, petunjuk alat tubuh yang masih tersisa. Dan yang terakhir, petunjuk-petunjuk secara biokimia. Selanjutnya ada mekanisme evolusi. Yang pertama adalah hukum Hardy-Weinberg. Hardy dan Weinberg menyatakan bahwa dalam populasi besar, perbandingan genotipe alami selalu konstan dari generasi ke generasi. Apabila perkawinan terjadi secara acak dan tidak ada kekuatan yang mengubah perbandingan alel dalam lokus. Hukum Hardy-Weinberg dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor-faktor pendorong terjadinya evolusi. Evolusi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi hayatan genetik, aliran gen, dan perkawinan tidak acak, seleksi alam, dan mutasi gen. Lalu yang terakhir yaitu adalah terbentuknya spesies baru atau spesiasi. Peristiwa evolusi akan memunculkan spesies baru melalui proses spesiasi. Spesiasi merupakan proses pembentukan spesies baru yang berbeda dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangbiakan secara natural. Spesiasi dapat terjadi jika memenuhi beberapa persyaratan.
yaitu terjadinya perubahan lingkungan, adanya relung atau niche yang kosong, dan adanya keanekaragaman suatu kelompok. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan saya tentang evolusi. Nah, seterusnya mari kita terus berevolusi untuk menjadi makhluk hidup yang lebih baik lagi. Saya Gilang Indira, sekian, terima kasih.